Selamat malam kerabat Nightmare, saya Arman. Malam hari ini berada di Banyuwangi dan saya berada di salah satu tempat yang cukup disakralkan oleh masyarakat Banyuwangi. Iya. Di sebelah saya sudah ada Pak Ponirin dan ada Mas Febri. Pak Ponirin, ini tempat ini tadi saya dikasih tahu namanya Makam Mbah Dowo ya. Iya, betul. Sebuah petilasan yang juga dikeramatkan. Mungkin boleh dikasih tahu dulu nih sejarah singkatnya seperti apa nih? Sejarahnya singkatnya itu begini, Mbah Dowo itu nama istilahnya adalah Suryo Bojonegoro. Jadi Eyang Suryo Bojonegoro. Jadi beliau ini adalah murid dari Empu Barada. Kenapa bisa sampai sini? Itu dalam rangka melaksanakan titah dari Empu Barada untuk menanam pusaka tombak. Kenapa tombak? Tombak ini dalam rangka melenyapkan pengaruh jahatnya dari Nyai Calon Arang pada tempo dulu. Jadi ini zaman Erlangga dulu. Oh, jadi ada kaitannya dengan Bali dong kalau Calon Arang ya. Jadi sebetulnya Suryo Bojonegoro itu datangnya udah kemudian. Jadi makam ini ada kaitannya dengan 3 tempat yang masih agak misterius. Jadi si Empu Barada ini mau memasang tombak ini, itu dia bersemedi dulu. Kalau orang-orang Kutorejo kampung sebelah sini menyebutnya itu beliau ini duduk semedi itu di Batu Paseban. Itu masih misterius sampai sekarang. Oh, nggak tahu lokasinya di mana? Lokasinya ancer-ancernya aja yang tahu. Tapi persis titiknya belum ada yang tahu. Setelah itu ada di sebelah timur itu makam Joko Lolono. Itu merupakan sirpehan dari batu yang tadi itu. Jadi kalau orang perlu ritual yang intens, kira-kira itu ada serpihannya batu itu. Nah, kalau Batu Paseban ini memang hebat. Kehebatannya seperti begini. Bisa seperti mengalahkan egonya orang gitu. Kalau duduk kayak bisa lupa diri gitu. Nah, tapi ini hanya dalam rangka untuk menanam namanya pusaka Mbah Dowo itu. Jadi bagian dari rangkaian ritual yang dulu. Nah, ritualnya duduk di situ. Ya. Setelah itu hasilnya pusaka itu mencari tempat sendiri. Akhirnya jatuhlah di sini. Tempat ini kalau secara kontur tanah kan kurang layak karena ini tanah lebak. Tanah lebak itu kalau musim hujan tergenang air gitu. Tapi keanehannya pada awal ditemukan tuh air itu nggak pernah bisa merendam gitu loh. Dari keanehan-keanehan inilah orang-orang yang mengerti akhirnya bersemedi, baru muncul namanya Mbah Dowo atau Suryo Bojonegoro itu. Oke, berarti artinya yang nanti saya kunjungin yang makam panjang ini ya. Ini berarti dalamnya adalah pusaka tombak. Namanya tombak Suryapati atau Suropati. Orangnya yang mau memindahkan ke Bali itu Suryo Bojonegoro. Sebetulnya Suryo Bojonegoro itu bukan nama orang. Dia itu nama istilah, siapapun yang terlibat dalam ritual ini adalah Suryo Bojonegoro. Karena apa? Ini ada maksudnya, Suryo Bojonegoro. Suryo itu pepadang alias penerang. Ya. Nah, Bojo itu yang dipersembahkan, dan negoro itu untuk negara pada saat itu. Jadi dengan harapan pusaka ditanam ini bisa menjadi penerang untuk negara ini supaya nggak mengalami kegelapan dari ilmunya Nyai Calon Arang tadi. Ya. Jadi siapapun yang terlibat nanti gelarnya sama, Suryo Bojonegoro. Kalau sisi mistisnya ya, dalam artian apakah ada penampakan orang diganggu seperti apa? Ini kalau mulut dari mulut seperti kalau apa? Kalau itu Pak? Dari awal ditemukan dulu sudah banyak. Mulai dari anak kecil yang kan awal ditemukan tuh oleh penggembala-penggembala ternak dari orang-orang Kutorejo awalnya dulu pada tahun 47. Itu sering ditemukan binatang-binatang buas, kalau lari ke situ hilang. Juga binatang yang nggak buas lari ke situ juga hilang. Sampai sekarang kalau orang itu melakukan persemedian di situ ya ceritanya itu bermacam-macam menurut pengalamannya masing-masing. Ada yang lihat sampai kuda putih, ada yang lihat macan putih, ada juga orang lihat tuh orang yang penampilannya seperti resi. Ada juga orang melihat itu, bahkan ada salah satu teman saya itu dia tuh melihat Presiden Soekarno, kan aneh kan. Tapi namanya pengalaman orang secara spiritual kan kita nggak bisa menghukumi itu apa. Betul, kan nggak bisa dijudge ya Pak ya. Oke, berarti ini nanti saya jalan ke arah sana ya. Terus ke sana lurus, nanti ada pagar pendek setengah tiang itu, dia ada di dalamnya itu makam Dowo tadi ya. Oke, ceritanya seperti itu. Mas Febri, sebelum saya masuk ke sana deh, mungkin ada statement. Ya.
Yang pertama tetap harus sopan ya Mas ya. Karena di sini kalau menurut saya bukan tempatnya untuk main-main. Karena energinya sangat kuat yang saya rasakan seperti itu. Ya intinya yang sopan. Oke, kalau sosok mungkin ya yang saat ini ada di sini, kemudian mungkin bakalan menghampiri saya atau apa, mungkin Mas Febri ada ini. Kalau sosok yang saya tadi sempat lihat itu di depan makam ya, mau arah masuk makam itu ada sosok harimau sebagai penjaga mungkin ya. Mungkin yang dilihat orang-orang dulu itu ya, bisa jadi itu harimau itu. Oke. Itu kayak penjaganya gitu. Baik Mas Febri, Pak Monirin, saya mohon izin buat explore ya. Monggo sebentar, nanti kita balik lagi ya Mas ya. Kalau gitu ikuti penelusuran saya, kerabat Netmer, di makam Dowo, makam Mbah Dowo di Banyuwangi, Jawa Timur. Kita mulai ya. Jadi ini tempatnya masuk hutan, di tengah hutan. Tadi kita mobil juga nggak bisa masuk, jauh banget. Parkirnya di rumah warga, jalan kaki sekitar 800 meter. Dan untuk ke arah sini tuh bener-bener yang jalanan itu berair semua. Seperti yang tadi dijelasin bahwa tanahnya di sini tuh kan tanah padas ya. Jadi becek. Nah ini di sisi kiri, ini makamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ya. Tadi sempat ngobrol-ngobrol, katanya ada tanaman jarak pagar yang itu ditemukan sejak ditemukannya makam ini. Petilasan Mustikaning Brojo Suryo Pujo Negoro Mbah Dowo. Ini makamnya sepanjang ini, dan seperti yang diceritakan ini adalah isinya tombak pusaka. Di sini baunya wangi karena memang ada dupa sajen. Nah kalau dari sejarahnya sih memang tadi kan diceritakan memang dari Bali ya, kaitannya dengan bangsawan Bali. Jadi secara secara kultur itu memang banyak ornamen Bali yang di sini. Nah keluar sisi sebelah kiri itu ada jalan ke hutan. Terus ada pohon. Pohon beringin dan dikasih kain kotak-kotak.
sisi sebelah kanan ini ada mungkin tempat untuk pertapaan gitu. Terus ada puranya. Fokus ke depan. Ini sayup-sayup kedengaran suara gamelan, gendang. Mungkin dekat sini ada hajatan. Positif thinkingnya gitu, jadi bukan suara mistis ya, positif thinking aja. Oke, terima kasih Mbah. Sudah boleh explore ke sini. Dan kita balik buat ketemu Mas Febri. Mas Feb, situasi di sana gimana? Untuk apa namanya? Untuk yang saya rasain sih agak sedikit panas ya. Sebenarnya agak sedikit panas. Jadi gerah, terus tenang sih Mas sebenarnya, walaupun gerah tapi tenang gitu. Ya. Karena gini Mas, yang ditanam ya, yang ditanam di situ adalah salah satu pusaka untuk apa ya? Untuk perlawanan bagi si calon arang sendiri ya. Jadi pusaka yang ditanam di situ mempunyai sifat kayak ya inginnya itu kayak berkelahi. Berkelahi Jadi, dengan si sosok ini yang disebut calon arang, calon arang itu. Jadi dari hawa pusaka yang ditanam ini mengeluarkan hawa panas. Oh, makanya ini kalau ya, orang gerah banget ya. Orang-orang yang nggak kuat itu kan pasti akan kebawa emosi gitu Mas. Sebenarnya walaupun sebenarnya pusaka tersebut untuk menetralisir ya daerah sekitar sinilah ya, area Banyuwangi gitu ya, tetapi ya itu efeknya dari energi yang dihasilkan oleh pusaka tersebut menimbulkan hawa-hawa yang panas gitu.
Oke, kalau sekitar hutannya nih Mas, tadi kan kita jalan ke sini aja itu kan masuk ke hutan ya. Masuk ke hutan, iya betul. Jalan kaki cukup jauh kan, karena emang akses buat ke sini susah. Itu ada apa aja di sekitar hutan ini? Karena bagaimanapun ini tuh kan masih bagian dari Alas Purwo sebenarnya. Betul. Jadi tadi kita masuk ya, masih melakukan perjalanan ke sini. Itu di kanan kiri banyak. Yang saya lihat pada malam hari ini ya, banyak sekali siluman-siluman. Jadi berupa hewan-hewan gitu banyak. Tapi jahat, goib itu. Jahat Mas. Jahat tidaknya tergantung niatan kita sebenarnya Mas. Bisa dibilang jahat kalau niatan kita datang ke sini berniatan jelek, itu mereka bisa dibilang jahat karena akan menyerang kita juga gitu Mas. Karena niatan kita juga sudah tidak baik, mereka juga nggak suka gitu. Kalau niatan kita baik, insya Allah kita malah akan dijaga gitu Mas. Dari yang sering-sering kayak mengganggu gitu. Dan sosok tinggi besar kayak buta-buta pun banyak di sini. Istilah dari Mas Febri sering bilang adalah hantu hutan gitu ya. Ya betul. Oke, kalau gitu cukup ya Mas Febri. Ya. Terima kasih banyak kerabat Nightmare sudah menyaksikan penelusuran kita di Banyuwangi. Dari sekian rentetan Nightmare Story Goes to Jawa Timur di makam Mbah Dowo Banyuwangi ya. Kalau gitu Mas Febri dan saya Arman pamit. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan juga follow akun Instagram kita Gajah Mada Group Channel. Selamat malam.